Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang berdaftarkan tertinggal Juni Lestari, Isnairana Salsanuri, dan Ainun Mardiah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi dengan KD 3.1 pada kelas 12 semester 1 dengan menggunakan aplikasi Edmodo dan Google Meeting. Pada pertemuan ini terbagi menjadi 3 kali pertemuan, di mana pada pertemuan pertama yang dilakukan oleh Isnairana Salsanuri secara asinkronus menggunakan Edmodo. Pada pertemuan kedua, yaitu menggunakan Google Meeting, dilakukan secara sinkronus yang dilakukan oleh Ainun Mardiah. Dan yang ketiga, pertemuan menggunakan aplikasi Edmodo yang dilakukan oleh Tritunggal Juni Lestari dengan asinkronus. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, volume, dan jumlah sel dan bersifat tidak kembali lagi seperti semula. Sedangkan perkembangan itu suatu proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu hasil dari interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor luar yaitu faktor yang ada di sekeliling organisme. Organisme yang cukup gizi atau tumbuh dengan baik, sedangkan kekurangan gizi mengalami kegangguan pertumbuhan. Faktor lingkungan itu contohnya nutrien dan air, cahaya dan suhu, oksigen dan kelembapan. Nutrien dan air. Nutrien atau zat makanan diperlukan sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Nutrien itu dapat dibagikan menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Air sangat penting dalam kehidupan karena air merupakan bahan pelarut di dalam tubuh. Tumbuhan yang kekurangan air akan meningkatkan sintesis hormon absisin yang dapat menghambat pertumbuhan. Tumbuhan yang kekurangan air biasanya justru mempercepat pembentukan bunga dan biji untuk mempersingkat siklus hidupnya. Yang kedua ada cahaya. Cahaya diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Cahaya dibutuhkan tumbuhan dalam intensitas sedang, karena jika intensitas cahaya terlalu tinggi, klorofil akan rusak. Selanjutnya suhu. Jadi suhu itu tergantung suhu optimumnya yang paling baik untuk pertumbuhan sekitar 10 sampai 38 derajat Celcius. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Oksigen diperlukan sebagai untuk pernapasan. Oksigen juga digunakan untuk membakar zat makanan agar menghasilkan energi. Energi itu yang untuk beraktivitas. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan udara mempengaruhi proses penguapan air. Jika kelembapan udara rendah, maka penguapan air meningkat, sehingga penyerapan air dan garam-garam mineral oleh akar semakin banyak. Keadaan ini akan memacu pertumbuhan. Selanjutnya yang kedua itu ada faktor dalam atau faktor internal.
Yang pertama yaitu ada gen. Gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan. Gen juga berperan sebagai pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon yang mempengaruhi, mengatur, dan mengendalikan pertumbuhan. Setiap sel hidup akan mewarisi gen dari induknya. Yang kedua itu ada hormon. Hormon pada manusia disebut somatotrof. Hormon ini dapat meningkatkan pembelahan sel, sintesis protein, dan pertumbuhan tulang. Masa pertumbuhan pada manusia itu ada batasnya. Pada laki-laki biasanya 22 tahun, sedangkan pada perempuan 18 tahun. Jadi kalau kita mau udah beranjak dewasa seperti mau kuliah ini, biasanya sudah di masa perkembangan. Hormon pada tumbuhan disebut fitohormon. Contohnya ada auksin, giberalin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam chromatin, dan kalin. Hormon pada tumbuhan contohnya seperti auksin tadi, jadi berfungsi untuk mengatur pembelahan sel, memacu perpanjangan sel di daerah belakang meristem ujung, merangsang pembelahan sel-sel kambium. Auksin rusak jika terkena cahaya, sehingga batang yang terkena sinar memiliki kadar auksin yang rendah. Ini contoh dari hormon auksin. Auksin banyak merangsang perpanjangan sel-sel batang. Auksin banyak di sini menghambat perpanjangan selakan. Selanjutnya ada hormon giberalin. Hormon ini ditemukan pada semua bagian tanaman, misalnya di pucuk batang, ujung akar, bunga, buah, dan terutama pada biji. Peranannya sebagai merangsang pembelahan sel, merangsang aktivitas enzim amilase dan proteinase dalam perkecambahan. Giberalin dapat mengubah tanaman kedelai menjadi 3-5 kali lebih tinggi, jadi lebih subur. Sitokinin dapat banyak terdapat pada organ muda, yaitu biji, buah, dan daun, dan di ujung akar. Sitokinin dibuat di akar lalu diangkut melalui silet menuju daun dan buah. Peranan sitokinin merangsang pembelahan sel, merangsang pembentukan tunas, menghambat efek dominansi apikal oleh auksin, dan mempercepat pertumbuhan memanjang. Selanjutnya hormon absisat. Nama hormon absisat itu kemampuan zat untuk mendorong absisi. Peranannya untuk menghambat pembelahan, pemanjangan sel, menunda pertumbuhan, dan membantu dormansi. Gas etilen. Gas etilen berperan dalam mempercepat kematangan buah. Kalau di dunia masyarakat biasanya disebut karbit. Jadi kalau buahnya belum terlalu matang, terus dikarbitin biar cepat matang gitu. Terus etilen juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal yang berguna untuk menahan pengaruh angin. Asam chromatin atau hormon luka yang berperan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka supaya tertutup. Terus ada kalin. Kalin ini dibedakan izokalin yang untuk merangsang pembentukan akar, kaulokalin merangsang pertumbuhan batang, fitokalin untuk merangsang pembentukan daun, otokalin atau progin merangsang pembentukan bunga. Izin bertanya, Bu. Iya, gimana? Ya gimana Mbak Sela, mau nanya apa? Mau bertanya, Bu, contoh pertumbuhan dan perkembangan itu apa ya, Bu? Oh, baik. Jadi dari contoh dari pertumbuhan ya. Jadi contohnya itu misalnya dari tumbuhan ini.
kan ada gambar tuh, ada gambar tanaman ya, tanaman buah stroberi. Di tanaman ini ada bunga, ini ada bunga, ini ada buah. Kalau dari bunga itu contoh dari perkembangan tumbuhan, dan buah itu contoh dari perkembangan tumbuhan. Kalau sedangkan kalau bibit, misalnya ada bibit tanaman gitu, bibit dari tanaman yang masih kecambah, misalnya kecambah kan ada prosesnya dari kecil jadi besar gitu, itu baru contoh dari pertumbuhan. Mungkin itu jadi contoh dari pertumbuhan itu tinggi batang, panjang akar, lebar daun bertambah. Sedangkan kalau perkembangan itu pertumbuhan yang berbunga, alat perkembangan biakan tumbuhan itu buah, biji. Gimana Mbak Sela? Cukup, Bu. Kesan-pesan mengikuti 3 pertemuan kemarin. Jadi untuk pertemuan yang pertama dan ketiga kemarin ada penugasan melalui aplikasi Edmodo, di mana di situ kita bisa lebih paham dan jelas terkait materinya. Kemudian untuk pertemuan kedua kemarin melalui Google Meet, yang di mana di situ dijelaskan materinya yang secara runtut, terperinci dan jelas. Sekian untuk kesan-pesannya mengikuti 3 pertemuan kemarin. Terima kasih. Halo, saya Ilma. Kesan-pesan saya setelah mengikuti pembelajaran yaitu dengan menggunakan Edmodo lebih banyak tahu fitur dan tools yang digunakan. Selain itu, inovasi pembelajaran menjadi lebih bervariasi, terdapat kuis, dan dapat melihat video langsung dari aplikasinya. Nah, dengan adanya meeting, lebih mudah untuk memahami pelajaran yang diajarkan, sehingga keduanya saling berkesinambungan. Karena kita dapat menanyakan langsung pertanyaan atau kesulitan yang kita alami kepada tim pengajar.